Halo, what's up guys? Jumpa lagi bersama kita di kelompok 4. Di sini kita sedang berada di rumah salah satu pengrajin ban bekas. BTW cuaca hari ini panas banget ya guys ya. Kayak omongan tetangga. Iya, ngomong-ngomong soal pemanasan global. Seiring berjalan waktu, pemanasan global itu pasti meningkat terus-menerus dikarenakan dari asap kendaraan bermotor dan listrik yang sering kita pakai. Selain itu, tentu yang paling dekat dengan kita adalah limbah ban kendaraan. Kok bisa ban mobil menjadi penyebab salah satu pemanasan global? Limbah ban kendaraan ini jika dimusnahkan dengan cara dibakar pastinya akan menyebabkan polusi udara dan pemanasan global kalau dibiarin juga. Bannya akan menjadi sarang nyamuk ataupun penyakit. Serba salah ya. Ada tapinya nih, aku ada di sini untuk kalian, lebih tepatnya untuk mengasih salah satu yang paling penting mengenai cara mengolah limbah ban kendaraan bermotor supaya tidak menyebabkan pemanasan global, melainkan menjadi sebuah barang yang sangat berharga bagi kita. Bagaimana keseruannya? Check this out. Berada di Bendung Sari, Trujo, Klaten, Suparmin Anom Panggastanto merupakan seorang pria berumur 54 tahun. Dulunya ia seorang dalang, namun kini menjadi pengrajin ban bekas yang namanya melesat tinggi dan muncul di berita-berita TV ternama. Hai guys, perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami diberikan tugas oleh Bapak Yohanes sebagai guru penampung pelajaran fisika. Tugas kami tentang pengolahan limbah menjadi bahan kerajinan. Dan pada saat ini kami bersama dengan Bapak Panggastanto. Pada saat ini kami akan melakukan sesi tanya jawab yang akan menjadi pokok utama kita pada siang hari ini. Jadi Bapak, pertanyaan yang pertama adalah sejak kapan Bapak ini merintis usaha ini dan apa yang melatar belakanginya? Ya, sebetulnya gini ya, saya merintis kegiatan kerajinan yang bahan dasarnya dari ban itu sebenarnya nggak saya rencanakan, nggak saya planning. Jadi cuman mulainya itu sejak adanya pandemi COVID-19 ya. Kan saya seniman dalang, karena ada pandemi COVID waktu itu kan jarang manggung. Akhirnya saya punya gagasan, saya mau apa, kebetulan itu sebelah itu tetangga saya punya ban ya, ban mobil yang sudah tidak dipakai, ban bekas. Terus saya ambil, saya minta, saya coba, ini enaknya dibikin apa ya. Terus saya mencoba pakai alat yang seadanya. Waktu itu saya mulai dari bikin pot dulu, pot bunga yang dari bahan bekas ban. Nah, akhirnya bisa saya membelah ban itu. Akhirnya terus apa, saya punya bikin sampingan ini ya untuk kegiatan yang penting, untuk kegiatan, untuk mengisi waktu aja ya, karena waktu itu memang keadaan pandemi itu semua seniman pada vakum, pada beku, nggak bisa manggung karena apa situasi. Nah, setelah saya belah ban itu bisa, terus saya teruskan. Tujuan saya gini, satu, saya ambil bahan dari ban itu yang nyarinya mudah ya, tiap bengkel itu pasti ada. Yang keduanya, harganya agak murah dibanding dengan bahan yang lain, kayu dan sebagainya itu lebih mahal dan prosesnya juga lama. Yang ketiga, kita membantu untuk program kebersihan lingkungan. Karena apa? Biasanya bahan bekas itu buangnya sulit. Kalau ditampung semakin banyak itu kadang kan bisa saja nanti sebagai sarang nyamuk, timbul penyakit. Nah, akhirnya saya putuskan pakai ban aja gitu. Setelah bikin pot otomatis kan saya terus lihat YouTube itu kan ada proses pembuatan ini. Akhirnya terus ke kursi
dan bermacam-macam kursi seperti ini. Iya. Itu ya, itu mulanya seperti itu. Berapa modal awal yang Bapak keluarkan dalam menjalankan usaha ini? Sebetulnya kan gini, karena saya nggak punya planning mau gini ya, karena keadaan atau situasi. Jadi modalnya seadanya. Ada ban 1, bikin selesai, kita beli saja 2 dan 3 dan sebagainya. Akhirnya nah bisa, terus saya ya beli nanti, beli 1 kol dan sebagainya, itu murah kok modal. Tapi modal itu kalau ban itu modal 100 saja udah banyak ya untuk beli ban bekas kerajinan itu. Ya akhirnya ya berkembang. Lalu ada pertanyaan selanjutnya, sudah kemana saja produk ini dipasarkan, Pak? Ya yang penting lingkungan dulu, lingkungan tahu, dan kita kan membantu juga. Karena apa? Harga kursi dari ban itu kan relatif murah, awet, ya, tahan panas, dan tidak mungkin dimakan rayap, jadi awet. Itu ya paling lingkungan dulu, lingkup kabupaten, yang jelas lingkup kabupaten. Bagaimana cara Bapak mempromosikan produk ini? Nah, gini. Kalau masalah mempromosikan produk itu kemarin saya door to door dulu. Selesai, terus saya foto HP, terus saya keliling door to door. Saya punya kegiatan ini ya, ditunjukkan sama konsumen. Nah, ternyata ada juga yang minat, tapi ya sebagian. Ada yang bilang, wah kalau dari ban berat dan sebagainya. Nah, itu cara saya menjualnya itu door to door dulu. Seperti apa, Pak, proses pembuatan kerajinan limbah ban ini? Nah, kalau masalah proses itu sebetulnya yang penting ada bahan dan alat. Nah, kalau bahan itu kan dipakai sekali habis, tapi kalau alat kan terus bisa namanya hill, yang di dalamnya ada kawat gede. Makanya mobil itu dimuati beberapa ton kuat karena ini di dalam ini hill ini ada kawat besar dari baja ya. Terus dari sini sampai batas sini namanya pipian. Nah, ini pipian. Terus ya ini dari sini ini namanya tapak. Ini tapak. Nah, karena sekarang radial itu bahannya itu kawat semua ya. Tapaknya ini kawat semua. Jadi kalau ada tulisannya steel itu pasti ada kawatnya. Nah, tapi kalau steel, nah itu semua kawat dari sini. Nah, sekarang yang nilon itu yang sulit dicari, banyaknya radial. Terus kalau kita mau bikin pot, bagian pipian ini kita bikin motif dulu, nah, pakai spidol, tapi yang putih atau tipek itu ya, supaya kelihatan karena bahannya itu hitam. Nah, kita bikin pola misalnya seperti ini. Nah, dari sini dia tarik sana. Nah, tarik sana, terus ini tarik sini, terus dibikin terus ya. Nah, terus polanya seperti ini. Tapi nanti ini cuma contoh, nanti bisa dibikin apa saja polanya. Setelah kita selesai bikin pola, lalu kita pakai alat ini ya. Ini cuman yang jelek saja, yang baik di mana kemarin bersih lupa saya naruhnya. Terus kita pegangnya cutter gini. Terus kalau kita mau mengiris ban itu awas, perhatikan posisi tangan sini ya, ini harus mepet bannya. Karena apa? Kalau nanti nggak mepet, nanti kalau kita nariknya belum stabil nanti bisa bablas ke sana. Nah, ini fatal ya, jadi pelan-pelan sini, terus nanti kita celupin air, terus ini tarik lagi di sini, potong gini ya. Terus. Apa tujuannya dicelupin ke air, Pak De? Supaya licin. Oh, supaya licin biar jadi mudah. ditarik, biar tarikannya mudah. Nah, kayak gini. Nah, ini mepet harus. Ini mepet. Iya. Nah, jangan sampai lepas. Terus kalau udah, terus nanti dibalik. Nah, terus hasilnya seperti ini nanti. Nah, jadinya seperti ini. Ini motif yang seperti tadi. Iya. Balik. Nah, cara membaliknya besok saja ya, prosesnya ya. Nanti karena apa? Tenaganya ekstra. Nah, terus ini. Terus yang tadi heel di sini. Nanti ini. Nah, sini. Nah, ini bisa disatukan di bawah. Disatukan sini. Nah, kancing, paku dan pakai palu.
sudah tinggal kita ngecat saja. Ngecatnya boleh warnanya ya semaunya, tapi yang awet itu pakai cat minyak. Cat itu awet sekali. Terus sudah didasari putih dulu, lalu dikasih warna, dimotif apa saja bisa. Hasilnya seperti itu ya. Kalau yang dicat udah cara membuat produk seperti ini. Tapi kalau untuk bikin kursi nanti prosesnya juga lama, harus dipersiapkan alat dulu, pilihnya dulu, karena dakwanya motongnya pakai gerinda. Pakai gerinda dipotong dulu, nah nanti mungkin kalau nanti prosesnya berikutnya saja ya. Itu dulu dari saya. Apa sajakah kendala yang pernah Bapak alami selama menjalankan usaha ini? Satu, masalah kendala itu yang pertama itu pemasaran ya. Pasarnya itu pasti kendalanya banyak, karena sekarang itu kan banyak ya. Jadi mebel-mebel mungkin dari bahannya yang ini dari orang beli itu pertimbangannya kecuali harga kan juga bahan, itu kendala. Kalau modal ya yang sudah saya katakan tadi, modalnya sebetulnya sedikit bisa kalau dari bank itu. Kendalanya itu pemasaran yang pertama. Jadi seperti persaingan ya Pak? Ya kalau namanya persaingan ya boleh dikatakan persaingan, namanya bisnis ya. Tapi yang penting kita itu tadi ya, niat utamanya kita ikut membersihkan lingkungan. Dari bahan bekas itu. Apakah Bapak pernah mengalami kerugian dalam usaha ini? Ya namanya bisnis ya, yang diminta pasti laba ya, untung. Tapi pasti itu kendala itu, untung dan laba itu, untung dan rugi itu pasti ada. Ya terkadang gini, ini udah lama, produk udah lama belum laku misalnya, ya kita kasihkan pas saja dari modalnya, atau mungkin kurang sedikit tujuan kita, terus nanti bisa diputar, mungkin dibikin yang motif lain dan sebagainya. Itu pasti ada ya, untung dan rugi itu. Berapa harga setiap produk yang Bapak jual dalam usaha ini? Kalau saya sih murah. Satu set kursi yang seperti ini saya buangnya 700, tapi yang lain itu banyak yang lebih dari itu, tapi kalau saya tidak, 700 saja. 700 itu per set, tapi tidak harus beli satu set ya, mungkin bijian bisa saja. Kalau bisa satu, bisa dua dan sebagainya. Kalau per biji itu 125 satu yang motif ini. Tapi kalau yang dibikin sofa itu memang agak mahal ya, satu setnya itu bisa sampai 2 juta. Kursi 4, meja 1, itu sofa dari bahan bekas. Apa target ke depan yang ingin Bapak capai dari usaha ini? Ya pengennya kegiatan saya ini berkembang ya, berkembang, banyak yang minat, banyak yang nyenengin, dan karena ya itu tadi pertimbangannya, kalau dari bahan itu kan awet, harganya terjangkau, nah itu aja. Ya pengennya berkembang ya, banyak relasi ya, tapi ya namanya kita usaha, itu tergantung dari konsumen juga. Itu. Gimana? Keren banget kan, limbah ban ternyata bisa diolah menjadi pot, motor, kursi, angsa, dan masih banyak lagi. Bukan hanya karena nilai estetiknya dan fungsional, tetapi ada nilai ekonomisnya juga nih buat kita. Mengolah dan menjual seperti Bapak Panggah Hustanto tadi yang menjadi pelopor kerajinan ban karet. Kalian juga bisa membuatnya ini di rumah loh. Seperti ini sudah waktunya kita berpisah ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video kita kali ini. Thank you.